Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri. Saya bernama Dita Zaman Aulia dengan NIM 2303015050. Lalu selanjutnya. Dan saya Al-Fadila dengan NIM 2303015038. Saya Nadita Eka Pratiwi Raja Putri dengan NIM 230301502. Nama saya Sazaki Amalia dengan NIM 23030150150. Nama saya Rifda Dwi Arianti dengan NIM 2303015045. Nama saya Putri Dwi Restu Setianingrum dengan NIM 2303015088. Oke, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul mencari akar persamaan non-linier menggunakan metode Newton. Baik, bagian pertama silakan Ica. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada import EL ini untuk mengimport modul EL yang digunakan untuk menghubungkan Python dengan antarmuka web berbasis HTML atau JavaScript. Selanjutnya EL.init GUI ini untuk menginisialisasi direktori tempat file HTML berada. Di sini folder GUI berisi file antarmuka seperti index.html. Terus Newton underscore method ini berfungsi untuk menghitung solusi menggunakan metode Newton-Raphson. Terus parameter X, Y, Z, dan tol ini masukan dari pengguna, di mana X ini adalah nilai awal, Y dan Z itu konstanta dalam fungsi, tol adalah toleransi kesalahan. Max underscore iteran sama dengan 100, itu jumlah iterasi maksimum untuk memastikan program tidak berjalan selamanya. Returns ini untuk mengembalikan solusi berupa nilai X. Oke, selanjutnya. Di sini adalah graph diataskan turunan X dengan X dengan 2X. Ini ada iterasi untuk memperbaiki nilai X menggunakan rumus yaitu xn plus 1 sama dengan xn min f xn bagi f xn dalam kurung xn tutup kurung, terus ada konvergensi tercapai jika perbedaan xn plus 1 dan xn itu koreksi. Terus ada penanganan error itu jika iterasi tidak konvergen dalam batas iterasi maksimum, pasti akan muncul di bagian metode mencapai konvergensi dalam iterasi. Terus Oke, selanjutnya Rifda. Selanjutnya ada line.add.elexpose. Ini untuk menjadikan fungsi calculate Newton bisa diakses dari JavaScript-nya.
Selanjutnya ada def calculate Newton X, Y. Ini untuk fungsi utama memproses input dari antarmuka, mengkonversi nilai, dan memanggil Newton metodenya. Terus ada try X, Y, Z, tol, float X, float Y, float Z, float tol, result Newton method, X, Y, Z, tol, return result. Ini untuk menangani error yang mungkin terjadi seperti pembagian oleh nol atau input yang tidak valid, serta di line el.start index HTML ini untuk memulai aplikasi dengan membuka file index HTML-nya sebagai antarmuka pengguna. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan JavaScript-nya. Di baris ini ya, function dari baris pertama sampai dengan baris ke-10. Nah, konstanta X, Y, Z, dan toleransi itu untuk mengambil nilai input dari elemen HTML dengan ID masing-masing, yaitu ada X, Y, Z, dan toleransi. Nah, nilai ini dimaksudkan oleh pengguna sebagai masukan untuk fungsi metode Newton. Nah, kemudian di baris ke-7 ini ada fungsi Python calculator Newton yang diekspos menggunakan dekorator il.expose ya. Di sini itu untuk memanggil fungsinya. Nah, kemudian nilai-nilai X, Y, dan Z dan toleransi itu diteruskan ke Python. Nah, kemudian ada result ini. Nah, di sini itu callback result, di mana setelah Python mengembalikan hasil result, callback ini dijalankan. Nah, kemudian ada dokumen get element by ID. Di situ itu untuk menampilkan hasil perhitungan atau pesan error di elemen HTML dengan ID sama dengan result. Kemudian ada fungsi reset, yang dimana ini dokumen ini di baris ke-14 ini itu untuk membersihkan nilai-nilai input elemen HTML dengan ID sama dengan X nih ya di sini. Nah, hal ini serupa dilakukan untuk selanjutnya gitu ya, Y, Z, dan toleransi, sehingga semua nilai input dikosongkan. Nah, kemudian dokumen .getElement.result ini di baris ke-17 itu untuk menghapus teks di elemen dengan ID sama dengan result untuk memastikan hasil sebelumnya tidak tampil lagi. Nah, kemudian ada console.log di mana ini itu menampilkan pesan di konsol browser untuk mengidentifikasikan bahwa formulir telah di-reset. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ke bagian HTML. Ya, yang dia ke atas, scroll ke atas. Oke, bagian pertama itu doc type HTML itu untuk menyatakan dokumen ini tuh menggunakan HTML5. Lalu yang kedua itu baris kedua itu untuk menampung seluruh isi halaman HTML. Di bagian ketiga sampai ke-10 itu adalah fungsi head untuk judulnya ya. Kalau yang meta set itu baris keempat itu menentukan encoding karakter yang digunakan dalam hal ini itu menggunakan UTF-8. Lalu baris yang kelima itu menyesuaikan skala tampilan halaman agar responsif di berbagai perangkat, terutama di perangkat mobile. Lalu di situ ada judulnya itu mencari akar persamaan non-linear menggunakan metode Newton. Itu untuk title-nya, judulnya. Lalu bagian bawahnya itu linknya itu untuk menghubungkan dokumen dengan file CSS yang bernama style.css. Itu untuk mengatur
pengaturan gayanya. Lalu yang bawahnya itu untuk menghubungkan JavaScript dengan backend. Baris ke-9 itu untuk mengatur logika interaktif pada halaman ini. Lalu bagian bawahnya itu bodinya itu ada div container. Div container itu untuk seluruh konten dan kemungkinan diformat dengan CSS. Lalu judul aplikasinya itu berjudul judul aplikasinya itu berjudul Newton Method Calculator. Lalu ada form inputnya itu untuk memberikan petunjuk. Lalu di bawahnya lagi tuh ada nilai Y untuk menginput nilainya Y-nya itu, lalu nilai Z, tampilan Z-nya, lalu ada untuk tampilan toleransinya juga atau tol. Lalu ada lagi tombol interaktif, tombol hitung, tombol reset, lalu kemudian ada div class itu untuk menampilkan hasil perhitungan dari fungsi JavaScript calculator. Lalu selanjutnya Putri, silakan.